Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asila Naila Alifa dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi bahasa Indonesia yang ada di kelas 11. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa fiksi yang dimana menceritakan suatu kejadian, peristiwa, ataupun konflik. Nah, ciri utamanya adalah selesai dalam sekali duduk. Kenapa disebut selesai dalam sekali duduk? Karena jumlah kata biasanya di dalam cerpen itu di bawah dari 10.000 kata. Nah, untuk struktur dari cerpen tersebut, yang pertama itu ada abstrak, di mana abstrak tersebut menjelaskan atau menggambarkan awal mula dari cerita tersebut. Nah, yang kedua itu ada orientasi. Orientasi ini berisikan tentang pengenalan latar waktu, tempat, suasana, dan juga pengenalan tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut. Yaitu ada komplikasi. Komplikasi ini merupakan munculnya masalah atau urutan kejadian yang berupa konflik utama. Nah, lalu yang keempat itu ada evaluasi. Konflik yang mencapai titik puncak atau klimaks dan mulai diarahkan pada penyelesaian masalah tersebut. Yaitu ada resolusi. Bagian ini merupakan di mana masalah mendapatkan jalan keluar atau penyelesaiannya. Dan yang terakhir adalah koda. Koda ini bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak. Nah, di koda tersebut terdapat pesan moral ataupun nilai yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah menggunakan kata keterangan waktu seperti dahulu kala, suatu hari, dan juga ketika itu. Nah, lalu di yang selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di dalam teks cerpen antara lain ada menggunakan kata keterangan waktu seperti dahulu kala, ketika itu, dan juga suatu hari. Nah, lalu ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini menjelaskan apa yang dilakukan tokoh tersebut. Misalkan melompat, menyapu, ataupun kata-kata yang berkaitan dengan kerjaan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada dialog. Dialog ini digunakan untuk menggambarkan percakapan antar tokoh. Lalu ada kata sifat, digunakan untuk menggambarkan fisik tokoh atau suasana secara detail. Di kaidah kebahasaan teks cerpen juga terdapat penggunaan majas untuk memperindah tulisan. Sering digunakan majas seperti majas personifikasi, yaitu benda mati seolah hidup, ataupun juga majas metafora seperti perumpamaan. Yang terakhir yaitu ada sudut pandang, di mana biasanya menggunakan orang pertama ataupun nama-nama tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Lalu materinya ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan proses bagaimana dan mengapa fenomena alam ataupun sosial ini terjadi. Jadi teks ini menjelaskan sebab akibat. Nah, untuk strukturnya yaitu yang pertama ada identifikasi fenomena, di mana ini merupakan pernyataan umum. Lalu yang kedua ada rangkaian kejadian. Ini ada deretan penjelasan sebab akibat. Yang ketiga ada ulasan atau interpretasi, yaitu simpulan dan juga komentar. Nah, yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi terdiri dari kata kerja pasif, konjungsi kausalitas, sebab akibat, lalu ada konjungsi kronologis, dan istilah ilmiah.
Materi selanjutnya yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan tulisan yang membahas masalah berdasarkan pengamatan atau penelitian secara logis dan objektif. Untuk struktur karya ilmiah ini ada pendahuluan, landasan teori, metodologi, pembahasan, dan simpulan ataupun saran. Untuk kaidah kebahasaannya yaitu ada bahasanya menggunakan bahasa baku atau formal, lalu maknanya itu tidak ambigu dan tidak emotif ataupun objektif seperti itu. Materi selanjutnya yaitu teks argumentasi. Teks argumentasi ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca melalui opini yang disertai alasan dan fakta yang akurat. Nah, untuk strukturnya ada pendahuluan, penyampaian ide pokok ataupun isu yang akan disampaikan. Lalu yang kedua itu ada tubuh argumen, bukti, data, dan alasan pendukung opini. Nah, yang terakhir ada simpulan. Ini merupakan penegasan kembali inti dari argumen dan pendapat penulis. Untuk kaidah kebahasaannya yaitu ada adverba atau kata keterangan penegas seperti selalu, sebagian besar. Lalu ada menggunakan konjungsi, kata penghubung sebab akibat. Contohnya karena dan oleh karena itu. Selanjutnya ada kata kerja mental. Kata kerja mental ini adalah kata yang menunjukkan prepsi seperti berpendapat, berasumsi. Lalu yang terakhir ada fakta dan data, penggunaan angka atau bukti untuk memperkuat argumen. Nah, dan yang terakhir ada bahasanya itu harus lugas. Jadi maknanya itu makna yang sebenarnya agar tidak ambigu. Materi selanjutnya yaitu ada teks berita. Teks berita ini merupakan teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi berdasarkan faktanya. Nah, untuk strukturnya yang pertama ada kepala berita, bagian pembuka yang berisi poin paling penting. Nah, untuk struktur teks berita yang pertama yaitu ada kepala berita. Bagian ini bagian pembuka yang berisi poin paling penting, yaitu unsur 5W1H. Nomor 2 yaitu ada tubuh berita. Ini merupakan penjelasan detail, kronologi, dan informasi tambahan. Dan yang terakhir yaitu ada ekor berita, di mana di bagian ini merupakan informasi pendukung yang kurang penting ataupun tambahan. Kaidah kebahasaan teks berita yaitu meliputi bahasa baku, kalimat langsung, kata kerja mental, konjungsi temporal, dan juga keterangan waktu dan tempat. Untuk materi selanjutnya ada puisi. Puisi ini merupakan karya sastra yang terikat oleh rima, ritme, serta penyusunan bait dan baris yang mengutamakan keindahan bahasa. Untuk strukturnya yaitu ada tipografi, diksi, imaji, kata konkret, majas, rima. Itu merupakan struktur yang fisik. Ada juga struktur batin, yaitu melibatkan tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, untuk kaidah kebahasaannya menggunakan bahasa kiasan ataupun majas, kata-kata konotatif, dan juga pemadatan makna. Selanjutnya ada prosa. Prosa ini merupakan karya sastra berbentuk narasi atau cerita bebas yang tidak terikat rima
seperti cerpen dan novel. Nah, untuk strukturnya yaitu ada struktur intrinsik, di mana berisi tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan juga amanat. Untuk yang struktur ekstrinsik, ada latar belakang penulis dan juga kondisi masyarakat. Nah, untuk kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan kalimat deskriptif, kata kerja tindakan, dan urutan waktu ataupun kronologis. Lalu ada drama. Drama ini merupakan karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dimainkan untuk dipentaskan di atas panggung. Nah, untuk struktur dari teks drama, yaitu yang pertama ada prolog, yang kedua ada dialog, dan yang ketiga ada epilog. Untuk prolog merupakan pembukaan ataupun pengantar, dan yang kedua yaitu kan dialog. Nah, ini merupakan inti dari drama. Ini juga ada orientasi, komplikasi, dan juga resolusi di dalam dialog tersebut. Nah, yang terakhir ini merupakan penutup ataupun simpulan pesan. Untuk kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan kalimat langsung, kata sapaan, serta petunjuk laku dalam kurung untuk instruksi akting. Materi selanjutnya yaitu ada teks deskripsi, di mana teks ini yang menggambarkan objek secara detail agar pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakannya sendiri. Nah, untuk strukturnya yaitu ada identifikasi. Dalam identifikasi itu ada nama, lokasi, dan gambaran untuk umum objek. Nah, yang kedua ada deskripsi bagian, perincian bagian-bagian objek secara spesifik. Lalu yang terakhir ada simpulan. Ini merupakan kesan umum ataupun penutup. Nah, untuk kaidah kebahasaannya yaitu ada kata khusus, kata sifat, majas personifikasi atau metafora, dan yang terakhir adalah citraan. Yang terakhir yaitu adalah teks resensi. Teks resensi ini merupakan teks yang berisi ulasan, penilaian, ataupun pertimbangan terhadap suatu karya. Untuk strukturnya yaitu ada identitas, seperti data karya yaitu judul, penulis, penerbit, tahun, tebal halaman. Dan untuk selanjutnya ada orientasi, pengenalan karya dan prestasinya. Yang ketiga ada sinopsis, ringkasan singkat isi karya. Yang keempat ada analisis, yaitu pemaparan tentang unsur karya seperti tokoh ataupun tema. Yang kelima ada evaluasi, penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan karya. Dan yang terakhir yaitu ada rekomendasi atau simpulan. Ini merupakan saran apakah karya tersebut layak dinikmati ataupun tidak. Dan yang terakhir yaitu adalah kaidah kebahasaannya. Untuk di teks resensi ini memiliki kaidah kebahasaan seperti konjungsi penerang, konjungsi temporal, kata kerja mental, dan juga kalimat persuasif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.